Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon everyone. Afternoon, sir. Before we start to class today, let's do reciting basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, jadi pada kelas kita hari ini kita akan mempelajari tentang label pada obat-obatan atau medicine. Langsung saja yang pertama, why do we need to learn about label? Kenapa kita harus butuh atau memahami tentang label obat-obatan itu? Oke, yang pertama untuk to choose healthy and safe product. Jadi kenapa kita harus memilih untuk memilih healthy and safe product agar kita itu bisa memilih produk itu aman untuk dikonsumsi bagi kita. Yang kedua itu ada to avoid harmful effect, yaitu tujuannya itu untuk menghindari hal-hal yang berbahaya atau efek negatif pada obat itu. Dan selanjutnya itu ada to get the best result. Jadi intinya agar kita tahu itu apa sih kandungan obat itu, kayak kegunaannya apa, fungsinya apa, atau ada efek sampingnya kah dari obat itu. Oke, selanjutnya di sini ada label of medicine. Poin yang pertama itu adalah to get detailed information about the medicine. Jadi kita akan mendapatkan sebuah informasi yang jelas ketika memilih obat-obatan. Yang kedua itu to choose which medicine is safe to us. Jadi kita tuh memilih obat itu harus sesuai prosedur yang aman. Yang ketiga itu to get best result of medicine. Jadi kita itu akan mendapatkan obat itu yang sesuai sama sakit kita atau penyakit kita. Dan terakhir itu ada to avoid negative effects of medicine. Yang bisa dilihat sini contoh medisinnya. Di sini ada contohnya, kalau ini peredam namanya yang safe for them. Dan yang sebelah sana itu ada obat batuk ya, seperti apa namanya? Ya Allah, Bapak nggak tahu nama muridnya. Oke. Ya itu batuk seperti ini sudah kombi. Jadi nanti kamu mungkin pas pulang dari kelas ini mungkin bisa beli obat itu ya, karena itu untuk meredakan batuk. Oke? Gak ada yang saset ya, Ustaz? Biar OBH kombi saset. Mungkin nanti Pak Guru akan coba cari di apotek ya. Oke, next. Setelah itu ada label medicine. Ini ada contoh-contoh medisinnya, seperti ada isinya kayak penjelasan tentang obatnya itu seperti apa, cara mengkonsumsinya seperti apa, efek negatifnya seperti apa, aturan pakainya juga seperti apa. Nah, lanjut kita akan part of medicine, yaitu bagian-bagian dari obat. Nah, di sini itu ada contoh misalnya kayak misalnya drug B, yaitu kayak brand of drugsnya, jadi nama dari obat ini, nama dari perusahaannya obat ini. Terus itu ada description, yaitu dia menjelaskan isinya apa aja sih tentang obat sirup ini seperti apa. Setelah itu ada name of drugnya. Nah, ini dia menggunakan dua definisi sirup, yaitu kayak seperti standarnya sirup di obat-obatan di luar negeri. Setelah itu ada kontennya atau amount, yaitu seperti jumlah cairan dalam sirup ini itu berapa mililiter. Kalau di sini contohnya 473 mililiter. Setelah itu ada yaitu penggunaannya. Di sini kita bisa lihat ada warningnya atau peringatannya, seperti dua contoh seperti itu. Setelah itu ada direction to use and dosage, yaitu contohnya itu adult and children 12 years and over, 2 until 4 TSP every 4 hours. Dan yang bawah itu children under 12 years, yaitu tidak boleh meminum obat ini. Dan di sini ada direction to store-nya, jadi
ingredientsnya seperti label-label pada sebelumnya. Nah, di sini ada istilah-istilahnya dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesianya, seperti drug name itu nama obatnya, composition itu kandungan atau komposisi pada obat tersebut, dosis itu adalah dosis atau takaran obatnya, setelah itu ada how to use yaitu aturan pakai, setelah itu ada side effect yaitu efek samping obat-obatan itu, warning itu yang tadi yang digambar tadi ada peringatannya, setelah itu ada contraindications yaitu kondisi di mana obat itu tidak boleh digunakan, itu biasanya dalam bentuk biasanya itu expired date yaitu sudah melebihi batas kadaluarsanya. Setelah itu ada overdose yaitu kelebihan overdosis. Habis itu keep out of reach of children yaitu jauhkan dari jangkauan anak-anak. Contohnya seperti tadi itu yang di bawah 12 tahun itu biasanya harus pakai resep dokter seperti itu. Setelah ada expiration date yaitu tanggal kadaluarsa seperti biasa. Setelah itu ada general classification, description, store in cool place yaitu tempat penyimpanan pada obat-obatan itu harus di tempat yang kering dan sejuk. Setelah itu yang terakhir itu ada perception yaitu resep dokter. Oke, karena pembelajaran kita hari ini telah selesai, mungkin Bapak akan membagikan kalian kuesioner yaitu berupa pilihan ganda. Yang punya pulpen? Kita nggak punya pulpen? Oh, tampilkan dulu ya. Oke, Bapak beri waktu 10 menit untuk membacakan. Kok banyak banget, Sir? 15 menit, Sir. 10 dari 15 menit. Siapa mau? 1 jam. 1 jam kita bergeser waktu. Ya kasih, yaudah Bapak kasih waktu 15 menit.
semua? Oke. Bakal cukupkan dalam pertemuan kita kali ini tentang mempelajari label obat-obatan. Okay, right. Let's bring today a lesson to close by reciting Hamdalah together.